Lo pernah merasa nggak sudah bekerja keras banting tulang, bahkan sampai lembur tapi hasilnya tidak maksimal? Sudah belajar mati-matian tapi tetap tidak meningkatkan nilai? Dan anehnya, ada orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya malas dan tidak memerlukan banyak effort, malah memperoleh hasil yang begitu besar. Coba lu bayangkan, orang-orang sukses atau bos-bos kalian yang kaya raya itu kadang tidak masuk di akal. Kerjanya cuma jalan-jalan, ngobrol, makan, dan terima telepon. Hasil yang ia dapatkan begitu besar, rasanya tidak sebanding dari apa yang ia kerjakan, sehingga hal itu terkesan gak adil di kehidupan lo. Bahkan terkadang lo merasa pekerjaan yang lo lakuin itu sia-sia, atau malah merasa kalau pekerjaan itu bukan bidang lo, pekerjaan itu bukan jalan hidup lo, pekerjaan itu bukan passion lo, dan segala hal yang relevan untuk membenarkan kondisi itu. Bentar-bentar, sebelum kalian memutuskan untuk pindah haluan, coba tonton video ini dulu. Kalian pernah dengar belum apa itu prinsip Pareto? Mungkin dengan melihat penjelasan di video ini, kalian bisa lebih produktif dalam menjalankan aktivitas. Prinsip Pareto mulai dikenalkan oleh seorang ekonom berkebangsaan Italia pada tahun 1906 bernama Vilfredo Pareto. Suatu ketika, Pareto sadar kalau 20% kacang polong yang ia tanam menghasilkan 80% kacang polong yang ada di ladangnya. Kemudian pola ini ia terapkan ke dalam kehidupannya. Ternyata 80% dari total pendapatan di Italia diterima oleh 20% dari populasi penduduk. Akhirnya, Pareto membuat prediksi, kurang lebih 80% hasil datang dari 20% penyebab. Artinya, 20% input akan menghasilkan 80% output. Demikian juga sebaliknya, 80% input akan menghasilkan 20% output. Hal ini kemudian dikenal dengan prinsip Pareto, di mana 20% upaya yang kita lakukan dengan tepat akan menghasilkan 80% hasil. Demikian juga sebaliknya, jika kita merasa bekerja terlalu keras tetapi hasilnya masih kecil, berarti kita sedang menjalankan 80% aktivitas yang tidak tepat. Jadi, jangan putus asa dulu, atau jangan merasa pekerjaan bukan passion lo, tetapi cari dulu 20% pekerjaan yang sangat sering atau penting dari aktivitas yang lo lakuin. Contohnya, pekerjaan apa yang sebenarnya urgent banget, atau pekerjaan apa yang gak penting-penting banget. Jika lo sudah bisa menemukan 20% inti atau pekerjaan yang paling sering ditanyakan oleh atasan lo, atau pekerjaan-pekerjaan yang berpengaruh besar terhadap hasil dari pekerjaan itu, saran saya, lo coba kuasai dulu deh pekerjaan itu, dan buatlah sebuah worksheet untuk mengoptimalkan sikap, strategi, serta alokasi waktu lo terhadap 20% pekerjaan itu. Sementara jika lo terkadang masih memikirkan pekerjaan di luar 20% yang sudah kamu tentukan, mending lo abaikan dulu agar diri lo dapat membentuk habit kerja yang efektif. Prinsip Pareto merupakan pengetahuan yang dapat memberikan kalian kemudahan untuk menjalankan segala lini aktivitas dengan lebih efisien. Prinsip ini sangat terbukti akurat saat diimplementasikan pada berbagai peristiwa, seperti 80% sales dihasilkan dari 20% konsumen. 80% uang yang ada di bank dimiliki oleh 20 nasabah yang terdaftar, dan masih banyak lagi di kehidupan yang berjalan otomatis sesuai dengan prinsip Pareto. Mungkin lo pernah menemukan peristiwa yang ada di kehidupan lo atau ingin memberikan contoh lain. Silakan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini, agar kita semua dapat mengukur akurasi dari prinsip ini, mengukur seberapa besar probabilitas prinsip ini dapat mempengaruhi kehidupan.
Kesimpulan dari prinsip Pareto ialah 80% dari aktivitas kita ditentukan dari 20% upaya yang kita lakukan. Ubah kebiasaan yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Prinsip Pareto mengajak kita mempertajam intuisi agar kita dapat meminimalisir penolakan, menghemat waktu dan energi, memaksimalkan potensi. Karena terkadang potensi yang kita miliki sering tercampur dengan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Semoga video ini dapat mencerahkan resolusi kehidupan lo agar lebih konsisten. Akhir kata, saya Wiharja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.